Kejaksaan Agung menetapkan Mei Rizka Wijaya sebagai tersangka baru kasus dugaan suap dan gratifikasi vonis bebas terdakwa Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ibu dari Ronald Tanur ini diduga menginisiasi suap senilai 3,5 miliar rupiah kepada 3 majelis hakim untuk membebaskan putranya dari dakwaan pembunuhan terhadap korban Dini Sera Afrianti. Kami delay. Mengenakan rompi merah, Mei Rizka Wijaya hanya bisa tertunduk malu ketika digiring petugas ketahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin malam 4 November. Penahanan itu dilakukan usai penyidik menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan Mei Rizka dalam dugaan suap dan gratifikasi vonis bebas terdakwa Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, Mei Rizka yang merupakan ibu dari Ronald Tanur diduga menginisiasi upaya penyuapan kepada hakim melalui pengacara Lisa Rahmat. Setelah kesepakatan uang sebesar 3,5 miliar terjadi, Lisa Rahmat kemudian menghubungi mantan Kepala Pendidikan dan Latihan Hukum Mahkamah Agung Zarof Richard untuk diperkenalkan kepada pejabat Pengadilan Negeri Surabaya berinisial R agar bisa memilih hakim dalam penanganan perkara tersebut dan membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan dan tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara. Skandal peradilan itu pun berhasil dengan putusan Majelis Hakim Erin Tua Damanik, Mangapu, dan Heru Hanindio pada Juli 2024 lalu, yang memvonis Ronald Tanur tak bersalah dan membebaskannya dari dakwaan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan dan pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan yang menewaskan korban Dini Sera Afrianti. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula, yaitu saksi, menjadi tersangka. Untuk memudahkan penyidikan, Mei Rizka Wijaya kemudian ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sekaligus menjadi tersangka kelima dalam kasus ini, dan dijerat dengan pasal 5 dan 6 Junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dalam